Kali ini kita akan mengenal sistem hukum negara Arab Saudi sebagai berikut. Saudi Arabia yang nama lengkapnya, Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah atau Kerajaan Arab Saudi adalah sebuah kerajaan di Semenanjung Arab. Pada awal abad ke-16, Turki menguasai Semenanjung Arab, terutama bagian utara dan barat laut. Kemudian, Inggris turut menanamkan kekuasaannya di daerah itu. Di antara sekian banyak keemiran di Arab, yang paling menonjol dan bertahan lama adalah dinasti Saudi, yang pada abad ke-14 telah menguasai keemiran di Dariyah, dekat kota Riyadh sekarang. Pada tahun 1902 muncul seorang pemimpin muda yang berbakat dari dinasti Saudi yang menyusun kekuatan pasukan yang berasal dari kaum Badui. Digabung dalam Ikhwan, persaudaraan. Dalam waktu singkat, ia telah dapat mengkonsolidasi dinastinya. Ia dapat menguasai Riyadh, Najd, 1906, Hasa, 1913, Asir, 1923, dan Hejaz, 1925. Pada tahun 1932 ia memproklamirkan berdirinya Kerajaan Arab Saudi sebagai gabungan dari Kesultanan Najd dan Kerajaan Hejaz. Saudi menempatkan Islam sepenuhnya sebagai asas, dalam bidang struktur pemerintahan, kebijaksanaan, legitimasi, dan dalam melaksanakan setiap perubahan. Model pembaharuan hukum Islam di Saudi Arabia meletakkan hukum Islam berdampingan dengan tata hukum lainnya, dan dijadikan sebagai sumber hukum kedua. Pembaharuan hukum Islam dan tata hukum Saudi Arabia. Sistem politik dan undang-undang dasar. Kerajaan Saudi Arabia mempunyai sistem politik dan konstitusi yang menyatakan dengan tegas bahwa syariat Islam menjadi dasar dan aturan negara. Secara politis, pernyataan konstitusional tersebut menunjukkan adanya tuntutan dan usaha-usaha mensejajarkan setiap tindakan pemerintah dan perilaku masyarakat harus selaras dengan syariat Islam. Sementara raja sebagai penguasa eksekutif adalah yang menjalankan dan membuat peraturan dalam hal-hal tertentu. Karenanya, selain memiliki posisi sebagai pemimpin politik, raja berperan juga sebagai imam atau pemimpin agama. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa sumber kekuasaan adalah Allah, Al-Quran dan Al-Sunnah. Berikut penjelasannya merupakan undang-undang langit. Raja berperan sebagai wakil Allah di muka bumi ini dalam menjalankan undang-undangnya, tata hukum dan sistem peradilan. Ada 3 jenis perundang-undangan yang diberlakukan di Kerajaan Saudi Arabia. Pertama, perundang-undangan yang memuat kaidah-kaidah hukum dasar, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Kedua, yang memuat kaidah-kaidah hukum pokok. Al-Qawa, ID Al-Raisiyah, yang dinamakan ANZ Imah. Ketiga, yang memuat kaidah-kaidah cabang, Al-Qawa, ID Al-Fariyah, yang disebut dengan lain sistem peradilan, Al-Qada. Berkenaan dengan sumber hukum dalam peradilan, maka sesuai dengan konstitusi Kerajaan Arab Saudi, syariat Islam adalah undang-undang yang tertinggi dan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Saudi Arabia. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa sumber hukum peradilan di Kerajaan Arab Saudi adalah Al-Quran, Sunnah Nabi, Undang-Undang, Kanun, dan mazhab fikih, baik mazhab yang resmi seperti mazhab Hambali ataupun mazhab lainnya. Di samping itu, Kerajaan Saudi Arabia menganut faham, tidak menyetujui, hukum dikodifikasi, karena akan mempersempit gerak, dan membatasi kebebasan para hakim dalam menetapkan hukum. Mereka memiliki wewenang untuk memilih pendapat ahli hukum yang dianggap lebih tepat dalam menangani setiap kasus. Dan pada gilirannya dengan kebebasan ini, akan melahirkan putusan hakim yang berbeda-beda.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Kerajaan Saudi Arabia mengangkat hakim di Mahkamah Agung, Majelis Qadhi Al-A'la, yang bertugas untuk mengawasi keputusan hakim di setiap pengadilan, hakim, ammah dan Mahkamah Tamyiz. Adapun badan-badan peradilan di Kerajaan Saudi Arabia ada 4 tingkatan. Pertama, Majelis Al-Qadhi Al-A'la, Mahkamah Agung. Majelis ini berwenang meninjau kembali putusan-putusan lebih rendah dalam putusan hukuman mati, potong tangan dan hukum rajam. Dan berwenang pula untuk mengangkat, menaikkan pangkat, pemindahan, dan peraturan cuti bagi para KDI. Kedua, Mahkamah Tamyiz, yang berwenang meninjau kembali putusan perdata dan putusan pidana yang telah diputuskan peradilan yang lebih rendah. Dalam hal ini, putusan ditentukan oleh 3 orang hakim kecuali dalam hukuman mati, potong tangan, dan rajam, harus diputuskan 5 orang hakim. Ketiga, Al-Mahakim Al-Ammah, yang berwenang mengadili segala perkara pidana dan perkara lainnya. Terdiri dari seorang hakim dan atau lebih. Sebagaimana putusan-putusan pada umumnya diambil oleh seorang hakim, dikecualikan dalam perkara pembunuhan, rajam dan potong tangan, maka putusan diambil oleh 3 orang hakim. Keempat, Al-Mahakim Al-Juz'iyah, yang berwenang mengadili perkara yang ringan, yang dapat diselesaikan dengan segera, putusan diambil oleh seorang hakim. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.